Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan ini adalah video yang aku buat untuk teman-teman yang ingin belajar technical analysis atau untuk teman-teman yang ingin belajar trading di manapun, di instrumen manapun, entah itu saham, di kripto, atau di forex, atau eh, market-market yang lain gitu ya. Jadi untuk yang pertama, kalian bisa langsung daftar aja ke tradingview.com. Sebenarnya itu bisa di HP atau bisa di laptop atau di PC, terserah. Bisa di web atau juga di aplikasi. Di desktop juga ada aplikasinya. Di HP, di smartphone itu juga bisa di Play Store sama di App Store. Kayaknya ada semua ada. Em, jadi nanti bakal bisa dibuka di mana aja gitu ya. Bisa walaupun kalau di HP kalian nggak mau pakai aplikasinya juga langsung ke tradingview.com aja. Linknya ada di deskripsi kalau males ngetik. Semuanya udah aku pasang di sana. Jadi langsung klik aja. Oke. Yang pertama kali ketika kalian masuk ke tradingview.com, kalian akan melihat seperti apa yang di layar ini. Langsung bisa get started atau klik icon ini ya. Langsung sign in. Nah, di bawah ini ada sign up ya. Kalian daftar dulu. Nah, eh, kalian bisa daftar pakai akun Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Apple, atau bahkan LinkedIn ya. Eh, terus kalau kalian nggak mau apa namanya cara cepatnya langsung masuk pakai sosial media ini atau email di sini, bisa juga kalau punya email yang lain khusus untuk TradingView aja, ketik aja di sini passwordnya seperti biasa. Seperti kalau kita daftar di sosial media gitu ya. Jadi nanti bakal ada konfirmasi juga di email. Kalian buka aja. Kalau nggak ada, buka di spam ya. Mungkin biasanya nyangkut di sana. Oke, sejauh ini aku rasa cuman daftar-daftar ini pasti mudah aja. Jadi nggak perlu tutorialnya ya. Jadi aku akan langsung masuk aja. Oke, untuk kalian yang sudah daftar dan tinggal login aja. Kalau udah langsung kalau kalian balik ke halaman ini, kalian bisa klik ini dan super charts. Dan di sini bisa juga pakai bahasa Indonesia. Kalau kalian kurang nyaman dengan bahasa Inggris, terserah ya, senyamannya aja. Dan nanti ketika kalian masuk di training view untuk yang pertama kali, pasti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini tampilan pada umumnya di awal ya. Oke. Aku akan melakukan beberapa apa namanya settingan yang buat kenyaman aja. Klik kanan, setting. Jadi nanti kalian bisa setting sendiri. Aku akan skip yang ini. Nanti kalian bisa otak-atik sendiri, ya. Oke, udah aku setting sedikit. Jadi itu udah beda kayak daripada yang tadi ya. Tapi kurang lebih sama lah ya kayak gini. Ada beberapa tools di sini dan ya itu nanti akan membantu kita. Yang kedua, aku akan jelasin sedikit ya. Dan video pertama ini nggak akan ngebahas semua tentang technical analysis, pasti itu nggak cukup karena itu banyak banget. Tapi pastinya akan hal basic yang bahkan itu akan penting yang akan kita terus gunakan sampai di perjalanan trading kita, kayak gitu ya. Oke, eh Oke, di sini mau aku jelasin tentang candlestick ya. Jadi ini adalah candlestick, ya, ini candle ya, atau lilin gitu ya, batang lilin. Jadi itu bisa diubah di sini ya. Ini ada line, kalau kita line ini jadi garis gini ya, cuma garis aja. Oke, gue balikin candle. Jadi aku akan jelasin dulu tentang candlestick ini sebenarnya ini fungsinya untuk apa ya. Ada apa aja di candle-candle ini, kok ada hijau, ada merah, dan lain sebagainya ya. Oke, oke.
Materi pertama itu tentang candlestick, dan nanti ada satu lagi dan kita akan praktek gitu ya. Jadi teori kita akan praktek di apa real market gitu ya, biar paham. Oke, tentang candlestick ya. Tadi yang kita udah lihat tadi di awal banyak banget itu dari hijau, merah, dari hijau naik dan merah turun gitu ya. Jadi di setiap candlestick itu sebenarnya ada data, yaitu sebenarnya data yang dijadikan candle ya. Setiap satu candle itu eh, ada cerita di baliknya, kayak gitulah kurang lebih ya. Oke, jadi aku akan jelasin. Jadi candle itu mempresentasikan harga ya. Harga itu kemana sebenarnya. Dan satu candle nih ya, ini hijau adalah candle yang bullish ya. Jadi ini ada body, ini ada ekor ya. Ini juga ekor, tapi nggak semua candlestick itu pasti ada ekornya, nggak. Kadang ada yang body doang, kadang ada cuman di atas aja atau di bawah aja, atau bahkan bodinya cuman kecil aja, tapi ekornya panjang banget gitu ya. Oke, di sini ada high, close, body, open, low. Saya akan kujelasin yang hijau dulu ya, nanti yang merah kan setelah ini. Oke, jadi ketika harga dibuka pertama kali dan harga itu sebenarnya naik, harga dibuka di sini ya, di candlestick ini dibuka. Let's say harganya dibuka harga 1.000 gitu ya. Nah ternyata setelah itu harganya sempat turun nih. Nah ini adalah harga terrendahnya atau kita sebut low ya. Let's say sempat turun ke 900 gitu ya. Kita cari ini deh, apa namanya, cari perumpamaan barang apa gitu. Yang gampang. Oke, telur aja. Oke, jadi candlestick ini mempresentasikan harga telur ya. Oke, jadi harga telur di pagi itu dibuka di harga 1.000, terus sempat turun di angka 900. Jadi ini harga terendahnya. Ya, ini jadi penanda ya di hari itu gitu. Terus di hari itu harga telur naik nih sampai ke 2.000 ya per telur ya. Jadi eh, ini high ini adalah harga tertinggi dari telur tersebut gitu ya di hari itu, contoh. Tetapi setelah pasar itu tutup, harga telur itu ditutup di harga 1.900. Jadi sempat naik paling tinggi 2.000 dan akhirnya di close di harga 1.900. Jadi yang diingat adalah 1.900 di harga terakhir yang penutupan. Yang tertingginya tetap di 2.000. Kayak gitu ya. Jadi candlestick ini mempresentasikan harga ya, sebuah harga. Ini di dalam kasus ini aku mencontohkan adalah harga telur sebagai contoh. Oke. Nah, ini adalah candlestick yang bearish ya. Bearish itu biasanya turun gitu ya. Nah, apa perbedaannya candlestick yang bullish dan bearish? Perbedaannya hanya pembukaan dan penutupannya. Jadi kalau di bullish tadi ya, di bullish itu pembukaannya ada di bawah ya. Harga dibuka di bawah lalu ditutup di atas. Tapi kalau yang bearish, yang harga turun itu pembukaannya ada di atas lalu close-nya ada di bawah. Yang di bawah tetap ini low, ini high-nya. Nah, bedanya hanya di situ. Contoh kalau tadi sempat harga telur di 1.900 ya. Jadi setelah close di sini 1.900, besoknya ternyata harga telur ini mau turun nih, ya kan? Jadi opennya di sini, tapi dia sempat naik, ya, sempat naik, dibuka di sini, sempat naik ya. Jadi hijau ini sempat hijau di sini. Nah setelah naik, kira-kira di harga 2.500, itu ternyata turun nih,
Makanya dia membuatlah ekor. Lumayan panjang ya di sini ya. Terus ini juga body ya. Aku tadi lupa nulis, tapi ini sama, ini bodinya. Oke. Terus turun dia menembus harga pembukaannya tadi ya. Dari 1.900 jadi turun sampai ke 500. Nah, ini sebagai tanda adalah ini harga yang paling terendah. Biasanya di hari itu gitu ya, di 500. Tapi akhirnya naik lagi gitu. Jadi dari 500 ke 700. Nah, penutupannya itu di 700. Jadi di hari itu harga telur ditutup dengan harga 700. Oke. Sampai sini semoga paham ya. Jadi ketika kita beli telur dari pabrik gitu dalam 1 kilo contoh. Isinya 10 nih ya. Berarti kalau harganya 10.000 dapat 10 biji dalam 1 kilo kan 10 biji. Ini seumpama ya. 10 biji berarti satu bijinya adalah 1.000. Nah, kita sebagai trader itu mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual atau beli yang kita lakukan ya. Jadi kalau 10 harganya satuan adalah 1.000 dikali 10 ya 10.000 gitu kan. Jadi kalau naik sampai 2.000 berarti kita sudah untung 10.000, let's say kayak gitu ya. Atau di berapapun harga tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita belinya 1.000 terus besoknya harga telur turun ke 700, berarti kan rugi, ya kan? 700 kali 10. Ya, udah tinggal berapa? Kayak gitu kan. Jadi itu apa namanya? Kira-kira seperti itu. Oke, dari sini semoga paham. Kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti aku bisa jawab ya. Oke, tentang candlestick udah dijelasin. Kita akan lanjut ke satu lagi, yaitu tentang market structure ya. Jadi market itu punya structure atau struktur di market ya, dan itu bisa membantu kita untuk menganalisa harganya tuh sebenarnya lagi bullish atau bearish atau sideways. Jadi bullish itu adalah harga yang cenderung naik, ya, cenderung naik. Bearish itu harga kecenderungan turun, ya, secara tren. Dan ada juga sideways atau konsolidasi atau harganya nggak beraturan. Kita nggak tahu apakah dia lagi bullish atau bearish. Ya, harganya mantul ke situ-situ aja gitu ya. Nah, ini adalah tren market bullish ya. Oke, market structure-nya seperti ini. Oke, jadi ketika harga itu naik, mereka membentuk sebuah struktur ya yang ditinggalkan ya biar kita tahu gitu. Ini sebenarnya harganya kemana. Jadi contoh nih di harga apa yang sebelumnya dia naik ya. Ini ada H, ini ada L. Nah, sebagai pengingat biar nggak bingung ya. L itu adalah low. Jadi H adalah high ya. Jadi di sini juga ada lagi kodenya adalah HH dan HL ya. HH adalah higher high dan HL adalah higher low. Oke, aku akan jelasin ya. Nah, ketika harga itu mulai naik, jadi high ini adalah harga tertinggi dari instrumen tersebut. Contoh kalau kita mengambil instrumen saham lah, let's say ya. Karena technical analysis itu bisa dipakai di mana aja, bisa di saham, di kripto, di forex, dan lain-lain gitu ya. Yang penting ada datanya. Jadi ketika harga itu naik, ini adalah high, harga tertinggi,
L ini harga terendahnya ya. Nah, ketika harga itu naik lagi, ketika itu bullish ya, harga ini, HH ini adalah higher high, berarti harga yang di sini itu lebih tinggi daripada harga yang di sini ya. Itulah kenapa jadinya higher high. Jadi harga yang di sini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pun juga sama yang harga yang selanjutnya di sini, kenapa itu higher high? Karena itu lebih tinggi daripada yang harga sebelumnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Gimana dengan higher low? Jadi ini kan low ya. Jadi ini di bawah adalah low-nya. Kenapa bisa higher low? Karena harga yang low yang di sini itu lebih tinggi daripada low yang sebelumnya ya. Sama juga seperti yang di atas, cuman bedanya ini di bawah di bagian low. Jadi lebih tinggi, ini lebih tinggi daripada yang di sini. Yang di sini itu juga lebih tinggi daripada yang di sini gitu ya. Jadi itu untuk yang struktur market yang bullish ya, trennya yang bullish, kecenderungan naik. Oke, sampai sini semoga paham ya. Oke, kita akan lanjut ke sideways gitu ya. Market yang sideways itu atau konsolidasi itu marketnya membingungkan ya. Jadi kita nggak tahu nih dia akan harganya akan sampai mana gitu kan. Jadi ada high, ada low, ada high, ada low, ada high juga ada low. Karena kita nggak tahu nih market ini akan pergi kemana setelah itu. Apakah dia akan naik atau bahkan dia akan turun gitu kan. Gak ada yang tahu. Soalnya harganya di situ-situ aja, mantul di situ-situ aja gitu kan. Kadang ada yang seperti ini ya, ya, nggak beraturan lah. Di kadang sini ya. Jadi harga tuh mantul di area-area sini aja gitu ya. Jadi low-nya di sini, paling ngebreak di sini cuman palsu aja gitu kan. Jadi ketika sideways ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ketika harga sideways. Memang ada beberapa trader yang bisa tetap trading di market sideways. Hanya orang-orang tertentu dan yang memiliki keahlian aja. Tapi kebanyakan ketika sideways ya mending diem aja. Cari di market yang lain ya. Daripada mengalami banyak kerugian ketika sideways gitu ya. Kalau bisa hindari market yang sedang sideways karena ini nggak jelas. Oke. Tadi udah bullish, sideways, dan sekarang kita lanjut ke yang struktur market yang bearish atau yang kecenderungannya adalah harga itu turun. Oke, kita akan mulai dari sini. Ini adalah low. Ingat-ingat lagi ya, low adalah harga yang yang terendah pas waktu ini di sini. Ini ada high, harga yang tinggi, ya tertinggi. Nah, ini ada LL dan LH. Di sini LH adalah lower high dan LL adalah lower low. Oke. Kalau di yang bullish tadi adalah HH ya, dan di sini adalah HL. Nah, karena harga yang selanjutnya setelah yang di sini itu lebih rendah daripada yang di sini. Itu kenapa jadi lower high. Adalah harga terendah dari harga yang sebelumnya. Pun juga yang selanjutnya harganya lebih rendah daripada yang di sini yang sebelumnya nih. Nah, lower low karena ini di low harganya lebih rendah daripada yang di sini jadinya adalah lower low. Di sini juga lower low gitu kan. Nah, itulah struktur market yang bearish. Jadi kecenderungan harganya turun gitu ya. Jadi sampai sini kita sudah mempelajari tentang candlestick dan juga market structure, di mana ini salah satunya adalah market structure. Ini hal basic yang kalian gak boleh lewatin ketika kalian belajar technical analysis, bahkan ketika kalian menganalisa market. Kalau kalian nggak tahu market structure, kalian nggak tahu trend, ya
Wah, itu pasti aku yakin kalian akan menyesal karena ya pasti banyak eh, habis uang ya. Karena nggak jelas, kalian pasti akan bingung ketika melihat chart atau terjun di trading itu pasti akan bingung lah ini harganya kemana gitu. Apakah turun atau lagi mau naik ini. Jadinya kalau kita nggak bisa tahu caranya menganalisa jadinya tebak-tebakan ya. Jadinya gambling ya. Oke. Oke. Hal selanjutnya akan aku apa namanya lanjutkan di lihat langsung secara real market ya. Jadi sebelum kita lanjut, aku ingin tanya ke kalian gitu. Dari sini ke sini, ini marketnya sedang gimana? Maksudnya apakah di fase bullish atau bearish atau sideways? Jadi kita udah belajar tentang market structure ya. Jadi ada bullish, sideways, dan bearish. Jadi dari ketiga itu mana yang eh, kalian pilih gitu. Kalau kalian bingung, balik lagi ke video yang sebelumnya yang ngebahas tentang market structure, baru balik ke sini. Kalau masih bingung ya, gak apa-apa. Bisa diulangin sebanyak yang kalian perlukan. Oke, sudah. Yang jawab bearish ya, itu benar. Kalau secara dari sini ke sini ya, secara tren panjangnya. Nah, gimana caranya kita ngerti gitu kan? Kita udah belajar tentang candlestick ya. Oke. Oke, jadi eh, kita bisa menggambar garis trend line namanya. Jadi garis ini bisa membantu kita untuk mengetahui tren itu kemana gitu ya. Bisa di sini ya, ini ada trend line, bisa di sini juga. Jadi tarik garis dari yang paling atas di sini, lalu kita tarik ke bawah ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi harga tuh mantul di area sini ya. Berarti ini harga-harga terpenting. Oke, yang bingung ini dari mana ke mana ya? Ini candlestick ini bisa juga kalian ubah ya di sini. Candles itu kalian ubah jadi garis atau line. Nah, di sini lebih kelihatan ya. Nah, ini mantul di sini, ini di sini, sini, oke. Jadi ketika kalian menggambar sebuah trendline, yang lebih bagus itu kalau harga itu bisa mantul ya di garis yang kalian buat itu lebih dari satu ya. Dua, kalau ada dua itu minimal dua ya. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi bisa kayak gitu. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ini juga bisa gitu ya. Betul. Oke, kalau kalian sudah merasa sudah dapat ya, kalian bisa pindah lagi ke candle. Nah, ada ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagus nih, trennya bagus. Oke, untuk memastikan atau kalian mau gambar lagi strukturnya tadi di sini, sorry, di sini ya, itu ada pad. Ini ya, kan klik, kalian taruh di sini, klik ya, klik kiri. Oke, biar lebih jelas ya. Oke, yang ini kalau bisa langsung ke sini. Ya, nanti aku akan jelasin setelah ini. Oke, kita sudah menggambar strukturnya dan juga trennya menggunakan garis tren ya. Oke, jadi ini kayaknya ditulis ya bagus ya. Sini adalah high-nya, high. Sorry. Oke, kalau kalian mau nulis di sini itu di sini tadi ya. Ini gambar T ini adalah teks, oke.
Dan di sini adalah low ya. Low. Oke, ketika ini downtrend, ingat kodenya adalah apa? Lower high yang di atas, yang di bawahnya adalah lower low. Jadi LH dan LL. Oke? Oke, jadi kita akan tulis di sini. Oke, di sini ya. Ini panahnya aku hapus saja ya, biar nggak ngeganggu. Oke, lower high, lower high, lower high, dan ini juga lower high. Ini lower low ya, berarti LL. Oke, lower low, dan di sini lower low. Di sini pun juga sama lower low ya. Wah, oke. Jadi harga yang di sini ini low-nya ya, ini lebih rendah ya. Lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Termasuk juga yang di atas juga lebih rendah ya. Oke. Jadi udah pasti ini turun ya, karena yang di sini sudah pasti rendah, lebih rendah, dan yang di atas juga. Oke, kita sudah mengantongi trennya itu kemana ya, market structure-nya juga udah jelas ya, itu sedang bearish atau downtrend. Nah, pertanyaannya nih, gimana caranya kita tahu ya kan? Selanjutnya apakah dia akan membuat lower low lagi atau dia akan berubah jadi uh, apa namanya? Jadi bullish gitu ya. Jadi kecenderungan naik gitu. Jadi kita harus menunggu apakah harga ini akan menembus trendline yang kita buat kayak di sini. Jadi kita harus menemukan konfirmasi gitu ya. Apa jangan-jangan palsu aja di sini kan, wah naik nih break nih, tapi ternyata turun lagi ya kan. Gimana caranya kita tahu? Oke, kita akan lanjutkan. Oke, di sini udah ngebreak trendline ya. Nah, hal yang selanjutnya kalian bisa lakukan adalah menandai harga-harga yang terpenting dalam tren tersebut ya. Kalian bisa pakai ini horizontal ray atau horizontal line. Aku lebih suka ini ya, nggak panjang, tapi tergantung kalian. Tandai aja di harga-harga ini. Tadi aku lupa belum ngejelasin yang di bagian market structure-nya ya. Mungkin aku bahas di sini aja, oke? Tandai aja harga-harga yang high-nya gitu ya. Kita kasih harga di sini. Jadi untuk mengetahui bahwa harga ini dari bearish menjadi bullish adalah ketika ini untuk bearish ya. Nanti aku akan contohkan yang bullish juga. Ketika harga yang apa terjadi saat ini itu berhasil menembus lower high yang ada di downtrend ya. Jadi rumusnya ketika downtrend mengetahui bahwa itu menjadi bullish itu harus memenuhi syarat. Syarat pertamanya adalah menembus high yang sebelumnya ya. Karena di sini high, ini ada high, ini udah ngebreak trendline ya. Udah satu satu indikasi buat itu menjadi bullish. Apakah menjadi bullish beneran? Mari kita cek. Oke. Kita menunggu konfirmasi. Nah, ternyata turun nih ya. Kelihatan nggak ya? Oke, akan aku agak besarin deh. Nah, ini udah turun ya. Ngebreak ngebreak trendline terus retest rally lagi ya. Oke, dia naik ke atas. Nah, kita let's say kita masih ragu-ragu nih. Wah, dia naik, jangan-jangan nanti turun lagi. Berarti kita menunggu harga menuju di area high yang selanjutnya. Mari kita tunggu. Wih, ngebreak ya. Nah, ketika udah ngebreak di sini, kita nunggu nih.
kayaknya bisa nih kita beli nih di sini. Nah, kita ke sini ya di gambar yang ini. Kita klik yang long position. Contoh, let's say kita beli di sini ya. Kita udah tahu bahwa eh, tren ini sudah berubah dari yang awalnya bearish ya, downtrend menjadi bullish ya. Kemungkinan adalah bullish. Oke, kita beli di sini nih. Kita pasang stop loss ya. Kalau nanti jangan harganya tiba-tiba cuman bohongan aja atau palsu ya, kita sudah cut ya kerugian kita gitu. Contoh kalau kita masangnya kita mau ruginya cuman 10.000 ya, ketika nanti harganya turun ke sini otomatis dia akan ngekat gitu ya. Kita ruginya cuman 10.000 aja gitu, nggak sampai lebih gitu ya, sampai sini. Kalau kita nggak pasang ya sampai manapun akan tetap loss ya. Oke, kita akan lanjut kemana ini harganya ya. Oke, wah ya, ini sudah ordernya udah kena ya. Ini sempat turun ya untuk mengambil harga, ngambil orderan kita. Oke, mari kita lihat ini akan sampai mana. Apakah sesuai seperti yang kita harapkan ya. Oke. Kita tunggu harganya. Nah, ini ngebreak ke high yang selanjutnya ya. Yang di sini, high yang sebelumnya. Berarti sudah benar-benar bullish ya. Waduh, turun. Oke. Oke, kita akan taruh di sini. Kita masih lanjut. Oke, kita akan lihat harganya sampai mana. Nah, ternyata harga sudah mencapai high yang di sini ya. Yang sebelumnya. Udah otomatis ini take profit kita. Udah berhasil ya. Kita ada profit. Oke. Jadi inilah contoh ketika kita mengerti market structure, kita bisa menganalisa apakah harga itu sudah berubah arah ya dari bearish menjadi bullish ya. Jadi ini salah satunya caranya gitu ya. Nanti di materi-materi selanjutnya akan lebih detail lagi ya. Oke, ini yang dari bearish ke bullish. Kita akan cari contoh yang dari bullish menjadi bearish ya. Apakah kita Oke, di sini jangan yang ini deh. Nah, oke. Ini ada contoh yang bagus dari sini ya. Ya, aku lupa nyebutin kita sedang nyoba trading di mana. Oke. Aku kasih sorry. Nyebut aja kali ya. Nah, oke. Oke, dari kotak yang di sini ya. Kalian bisa lihat nih. Ini adalah ketika market itu sedang sideways yang kita udah pelajari tadi di market structure. Nah, ini terlihat nih. Ini harga naik ya. Naik. Nah, sampai di area sini mereka sideways atau konsolidasi atau harga tuh nggak beraturan, kita nggak tahu kemana gitu kan. Dia naik ya kan, ngebreak di sini terus turun lagi, udah balik lagi ya kan. Nah, ketika kondisi market seperti ini lebih baik teman-teman itu nggak usah melakukan pembelian gitu ya. Jadi karena ini nggak jelas ya, kecuali main tebak-tebakan ya. Bisa jadi gitu, atau kalian mau ambil tradingnya sedikit aja di sini gitu. Wah, turun sampai sini pasti mantul lagi nih. Kita beli nih. Dengan ekspektasi akan sampai di sini. Nah, ternyata sampai sini turun, ya kena stop loss lagi gitu kan. Nah, ini sideways ya.
Oke, kita cari yang dari bullish ke bearish. Di sini ada market yang sedang bullish ya. Oke, pertama-tama kita akan ubah ini contoh ya, kita biar gampang. Oke, kita akan bikin garis trendline ya. Contoh di sini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Ini bullish nih. Oke, kita ubah lagi ke candlestick. Nah, ini udah ya. Garis trendline-nya udah. Terus kalau kalian mau gambar market structure-nya juga boleh ya. Oh ya, untuk kalian yang males cari di sini, gimana caranya muncul di sini? Kalian eh, klik di sini ada yang tanda kecil ini, kalian kasih bintang. Ya, nanti bakal muncul di sini gitu ya. Tuh kan hilang. Oke, sini. Dia akan muncul di atas sini. Kalian bisa taruh dimanapun ya. Oke, gitu aja. Aduh, sorry. Pencet. Oke, kita akan mulai di sini ya. Oke. Aduh, kok error. Oke, sampai di sini. Lebih tinggi ya dari yang di sini. Oke, lebih tinggi dari yang sini. Oke ya. Oke, sampai di sini. Let's say kayak gini. Oke, ini berarti apa namanya marketnya sudah jelas ya. Di sini adalah kita langsung high. Low-nya ada di sini. Kayak gitu. Low. Jadi di sini itu adalah higher high. Di sebelah sini. Di sini bisa lower high ya. Karena lebih tinggi dari yang low sebelumnya. Oke. Lower high. Jadi di sini adalah higher high. Oh, sorry. Sini adalah lower high. Oke. Di sini belum terbentuk ya harga selanjutnya. Apakah harga ini akan melanjutkan? Jadi kita menunggu ya. Harganya akan kemana? Jangan ambil entry dulu gitu kan. Ternyata harga ngebreak apa dari garis trendline yang kita buat nih. Nah, kemungkinan besar ini akan menjadi bullish jadi bearish ya. Nah, gimana caranya kita menandai, kita tahu gitu. Maksudnya dapat konfirmasi yang pas untuk entry kita. Tandain aja low-nya ya. Terakhir di sini, ini satu udah ke break ya. Jadi kalau bullish ke bearish, tandain aja yang bagian low-nya. Itu bisa jadi penanda buat kita ternyata sudah nge-break dari low yang sebelumnya. Oke, udah turun nih. Biasanya kalau turun ini naik dulu baru turun lagi. Tapi ya gak selalu seperti itu. Kadang adalah yang langsung turun gitu ya. Jadi kita akan menunggu dia sampai mana. Wah, turun ternyata. Oke, kita balik lagi. Contoh di sini ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ternyata udah nyentuh nih di sini gitu kan. Ya udah, kalau kita trading di yang satu arah, oh iya aku belum jelasin itu. Oke. Kalau kalian trading di forex itu kalian bisa dapat keuntungan eh, dua arah gitu ya. Jadi ketika kita beli dan harga itu naik kita dapat keuntungan. Ketika harga itu turun kita sell kita juga dapat keuntungan. Jadi dua arah gitu ya. Crypto juga ada namanya futures. Jadi ada juga spot. Kalau spot itu kayak satu arah aja gitu. Ketika kita buy
terus itu harganya naik, ya kita dapat untung dari situ gitu ya. Itu market spot. Dan di Indonesia itu saham Indonesia tuh baru ya, kayaknya kalau nggak salah udah ada, cuman nggak semua apa namanya bisa di apa namanya bisa dua arah gitu, masih terbatas seingatku. Kalau di luar negeri ada memang mereka saham yang bisa di apa namanya jadi dua arah gitu kan, jadi kayak forex gitu atau futures, jadi dua arah. Oke, let's say ini adalah eh, sekarang kita di market spot ya, berarti kita cuman dapat keuntungan ketika eh, harga itu naik. Jadi kalau udah tahu bearish seperti ini, ya udah kita jangan beli gitu ya. Biarkan aja. Oke. Wah, ini sampai ngebreak yang low yang di sini ya. Kalau kalian trading di market futures atau forex ya, eh, dapat keuntungan yang bisa sell atau short ya. Dua arah itu ya kita bisa sell, contoh katakanlah di sini ya. Bisa sekitar sini stop lossnya, dan take profitnya di area sini di low yang kita udah tandai di sini. Kita ada juga ada profit ya. Nah, banyak nih. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Dia akan turun sampai mana? Oke, turun ya, makin turun ya. Wah, ini jauh banget nih turunnya, ya kan? Jadi ketika harga turun ini, ya udah kita biarin aja kalau kita di market yang spot gitu. Nggak usah trading gitu. Kecuali trennya udah berbalik jadi bullish gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ketika contoh ya, langsung pakai trendline aja. Ini udah ketahuan nih. Wah, ini bearish nih. Ketika itu ngebreak, di mana ini harga yang tertinggi? Saya harga tertinggi di sini dan di sini. Lagi di sekitar sini dan di sini. Oke, ketika ini harga ini ngebreak di sini, berarti udah kemungkinan besar adalah menjadi bullish gitu kan. Ya kita menyiapkan posisi. Nah, udah sampai sini kita masih ragu nih. Nah, kita nunggu di high yang selanjutnya. Apakah ngebreak? Nah, ternyata ngebreak. Ya kita beli aja di sekitar area sini. Nah, stop lossnya di sini. Contoh ya. Let's say di sini. Oke ya. Kita udah nada ya high-nya di mana. Nah, kita beli dan kita di sini deh atau di sini bahkan. Oke, di sini aja ya. Bisa jauh-jauh. Oke, tekan lanjut. Wah, nyentuh ya high di sini. Oke, sip. Ini sudah profit, dalam keadaan profit kita. Sudah dapat untung. Oke. Dan seperti itu ya. Ini dari downtrend ke sorry, dari bearish atau downtrend ke bullish atau kecenderungan naik. Bullish ya. Oke. Itulah caranya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. eh Mungkin gitu aja saat ini. Di video selanjutnya kita akan belajar hal lain ya. Jadi kalau kalian masih bingung, tulis aja di kolom komentar bingungnya di mana.